Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital ini, hampir semua aktivitas bisa dilakukan melalui ponsel, termasuk membaca Al-Quran. Dan selanjutnya, kami akan membahas salah satu aplikasi Al-Quran digital, yakni aplikasi Al-Quran dan Tafsir, mulai dari kemudahan penggunaan sampai manfaatnya dalam aktivitas sehari-hari. Untuk penjelasan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Ya baiklah, mari kita review aplikasi Al-Quran dan Tafsir. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload aplikasi di Play Store terlebih dahulu. Kita ketik Al-Quran dan Tafsir. Nah ini, setelah aplikasi terinstall kita buka. Setelah aplikasi terbuka, maka tampilan yang pertama kali yaitu ada jadwal sholat sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Kemudian ada tanggal, baik itu tanggal Hijriah ataupun tanggal Masehi. Terus di sini juga ada beberapa fitur, diantaranya yaitu daftar surat, tafsir Al-Quran, kamus Al-Quran, hadis pilihan, indeks tematik, jadwal sholat hingga kalender Hijriah. Coba kita review satu persatu, mulai dari daftar surat. Kita klik daftar surat. Setelah masuk daftar surat, maka ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu mencari sesuai surat, yang kedua mencari sesuai juz, dan yang ketiga yaitu mencari sesuai halaman di Al-Quran. Kita coba cari surat Al-Baqarah. Nah, kita klik, maka akan keluar surat Al-Baqarah beserta tafsirnya. Seperti itu. Kalau mau ganti surat tinggal geser-geser saja, ini bisa langsung kayak gini. Itu pun sebaliknya. Kalau kita cari juz ya ketika klik juz lalu langsung masuk ke juznya seperti ini. Nah, maka akan keluar seperti ini. Oke, itu untuk review daftar surat. Kemudian yang kedua yaitu tafsir Al-Quran. Coba kita klik dan kita review fitur tafsir Al-Quran. Nah ini sudah ada. Ini dari Kemenak RI. Seperti ini. Jadi sekaligus ada hadis yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Seperti sholat itu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sholat di belakang Nabi. Kemudian ada hadis ini. Nah seperti ini. Begitupun ayat kedua surat Al-Fatihah. Nanti juga ada tafsirnya dari Kemenak NI juga. Kita bisa menafsirkan ayat per ayat. Ini ada beberapa fitur. Ada tafsir ringkas dari Kemenak, ada tafsir Jalalain, ada juga tafsir Al-Muyassar. Jelas seperti itu untuk fitur tafsir Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu kamus Al-Quran. Sini ada beberapa kamus Al-Quran seperti lafaz a'da'u, a'izatun, banyak sekali kosakata. Kalau mau mencari silahkan dicari saja seperti ini. Nah, ababil, nanti lafaz ababil menunjukkan makna yang banyak. Ini seperti ini. Ini kamus sesuai per lafaz. Kemudian ada hadis-hadis pilihan. Hadis pilihan ini ada nama kitabnya seperti Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Fathul Bari, Hadis Arba'in. Ini ada kitab-kitabnya. Mau mencari tentang sholat berjamaah, kita coba klik sholat berjamaah. Nah ini nanti keluar semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Seperti itu. Kalau kita mencari keutamaan sahur, misal kita klik, maka akan muncul beberapa hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan sahur. Itu. Terus yang ketiga, yang keempat, kelima ada indeks tematik. Nah, indeks tematik ini apa? Indeks tematik ini beberapa yang menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran, seperti halnya gambaran surga itu bagaimana, sungai-sungai mengalir di bawahnya itu seperti apa, nanti keluar seperti itu guys. Terus ada jadwal sholat. Ini jadwal sholat ini sesuai
lokasi yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Kalau kita berada di Purwosari, maka lokasinya otomatis pindah ke Purwosari, seperti itu. Ini kalau diaktifkan, maka setiap masuk waktu sholat itu ada suara azan dari HP-nya, ada notifikasi azan, seperti itu. Kalau dibisukan maka tidak akan keluar. Terus yang terakhir yaitu kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini juga jadi satu dengan kalender Masehi. Yang besar itu kalender Hijriah, yang kecil itu kalender Masehi. Contoh sekarang tanggal 25 Desember, untuk Hijriahnya itu 5 Rajab, seperti itu. Sekian review fitur-fitur aplikasi dari Al-Quran. Untuk kelebihannya banyak sekali fitur yang dapat diakses, dan kekurangannya kadang suka lemot kalau karena kebanyakan fitur. Mungkin itu bisa ditambahi lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.